memikirkan tentang nama-nama Tuhan Yesus Kristus yang akan kami rayakan di dalam kedatangannya yang pertama, di dalam menggenapkan rencana daripada Bapa di sorga untuk keselamatan manusia seperti kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami dengan hati yang terbuka namun penuh hormat, dengan pikiran yang dipimpin oleh Tuhan dan penuh dengan ketundukan. Kiranya kami boleh melihat cahaya sorga seperti yang dinyatakan dalam firman, yang berbicara tentang Kristus, anak yang kekasih, anakmu yang kekasih, satu-satunya itu. Dengarkan doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka sebuah catatan nubuatan yang dikatakan oleh Yesaya kira-kira 740 tahun sebelum Yesus lahir. Dia berbicara tentang 4 karakter daripada Kristus. Dan hari ini kita berbicara tentang salah satunya. Mari kita membuka Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai yang ke-5. Saya akan membaca semua ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua ayat yang genap. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini adalah 4 karakter daripada Kristus yang saat itu disampaikan dalam bentuk nubuatan oleh Yesaya. Yesaya sendiri tidak pernah tahu bahwa itu sedang menunjuk kepada Kristus, sedang menunjuk kepada Sang Juru Selamat. Yang ia tahu adalah ia sedang berbicara tentang Mesias yang akan datang dan akan membebaskan umatnya. Saudara, berita ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali mengingat kondisi daripada bangsa Yehuda pada waktu itu. Itu sebab di dalam khotbah ini saya akan pertama menguraikan sedikit tentang latar belakang atau konteks kenapa ayat ini ada. Yang kedua, kita akan mencoba melihat tentang bagaimana konteks itu ternyata berulang sepanjang zaman, bahkan sampai saat kita sekarang ini. Lalu yang ketiga, apa kepentingan daripada karakter bahwa Kristus itu adalah penasehat ajaib. Ya. Jadi sekali lagi kita melihat konteks saat itu, kita akan melihat konteks saat ini, dan yang terakhir tentang apa kepentingan atau relevansi
dan signifikansi daripada karakter yang pertama. Dia adalah penasehat yang ajaib. Mari kita pertama-tama kita melihat tentang konteks saat itu dan di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya menuliskan catatan ini pada waktu matinya Raja Uzia. Coba saudara buka pasal yang ke-6. Di dalam pasal yang ke-6 di sana dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di tahta. Ya, pada waktu matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah peristiwa penting bagi Yesaya sendiri dan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Oleh karena apa? Oleh karena raja ini terkenal sebagai raja yang saleh. Raja ini sangat berkuasa dan dia dikasihi oleh umatnya atau rakyatnya. Namun sampai satu kali tertentu ia melakukan sebuah kesalahan yang besar. Ia membakar dupa di bait suci. Allah menghukumnya dengan penyakit kusta sampai kemudian ia mati. Kenapa? Karena raja tidak boleh membakar dupa di bait suci. Siapa yang boleh? Imam. Tapi raja melakukannya. Nah, kemudian situasi itu berubah, lalu muncullah konflik antara Israel dan Yehuda. Karena pada hari itu Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan besar. Israel dan Yehuda. Dua kerajaan yang besar. Dan raja yang berkuasa pada saat itu di Yehuda bernama Ahaz. Raja Ahaz. Ya, saudara nanti bisa melihat di dalam pasal yang ke-9, dalam pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, di situ ada cerita tentang Raja Ahaz. Raja Ahaz, raja itu tidak seperti Uzia. Ia tidak menyembah Allah, dan ia membawa bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini kepada penyembahan berhala. Bahkan, ia sendiri mempersembahkan anaknya sebagai korban di dalam api. Situasi konflik besar antara Israel dan Yehuda. Tetapi di lain sisi, kita melihat ada suatu bangsa yang namanya Asyur. Bangsa itu seperti sebuah mesin perang yang menakutkan bangsa-bangsa lain yang ada tinggal bersama pada zamannya. Bangsa itu adalah kekuatan yang sangat besar dan saat itu juga sedang mengadakan sebuah ekspansi yang besar sekali untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Pasukannya itu terkenal sangat kuat dengan semua kendaraan militer dan semua taktik yang sangat brutal sekali. Dan bangsa ini ketika orang mendengar namanya Asyur, langsung bergidik seluruh bulu roma. Ya, mereka merinding semua. Kenapa demikian? Oleh karena bangsa ini terkenal dengan kekejian, kekejaman, tidak pandang bulu. Pokoknya semua di bumi ratakan. Nah, saudara, tentu saja bangsa Israel dan Suriah pada saat itu mengkhawatirkan tentang keadaannya. Sebab Asyur sekarang sedang berkemah dan bersiap hati untuk menyerang daripada Israel. Itu sebab Israel dan Suriah ini adalah dua bangsa yang dekat berkoalisi. Mereka kemudian meminta Ahaz, Raja Yehuda itu, bergabung bersama dengan kami. Dengan koalisi tiga kekuatan besar ini, maka kita akan berani untuk melawan bangsa Asyur. Ya, dan hari itu Ahaz berada di dalam kondisi yang bingung. Apakah saya akan berhadapan atau menerima ajakan koalisi ini atau tidak? Sebab Israel sendiri sedang konflik dengan Yehuda.
Ya, apakah saya akan menerima pinangan daripada mereka untuk menghadapi Asyur, musuh yang lain, atau saya menolak mereka, saya bergabung dengan Asyur menghadapi dua bangsa ini? Ini adalah sebuah pilihan yang sulit, bukan? Ini ada pilihan politik yang sangat sulit sekali. Dan itu sebab, saudara, di dalam cerita ini kita melihat pada akhirnya Ahaz kemudian memilih bergabung dengan Asyur. Ahaz akhirnya bergabung dengan Asyur. Dan memang akibatnya mereka berhasil mengalahkan koalisi daripada Israel dan Suriah. Seakan-akan semua baik, semua jalan keluar itu sudah terpecahkan, semua masalah beres. Tapi mereka lupa, Yehuda lupa bahwa Asyur itu bukan bangsa yang friendly. Pada akhirnya Asyur menaklukkan daripada Yehuda sendiri, yang sudah berkoalisi, bekerja sama untuk berperang melawan Israel dan Suriah. Akhirnya Yehuda yang menang itu ditaklukkan sendiri oleh bangsa Asyur. Ini apa ya? Pengkhianatankah? Atau jeruk makan jeruk? Ya, atau enemy within. Betul, musuh dalam selimut. Nah, dengan kondisi seperti itu, kekacauan terjadi di dalam bangsa Yehuda. Kekacauan terjadi, ketidaktaatan, penyembahan terhadap berhala, dan membuat rakyat itu hidup dalam ketakutan, dan kemudian memang mereka berada dalam perlindungan daripada Asyur. Mereka berada di dalam penjagaan daripada bangsa yang besar ini. Tetapi hidup mereka itu berulang terus menerus secara mekanis. Mereka menghadapi hari demi hari seperti sebuah bangsa yang bebas, tetapi sebenarnya tidak. Mereka sedang berada di bawah tekanan perbudakan. Ya, rakyat menjadi putus asa dan mungkin sudah mulai bosan dengan kondisi yang mereka sedang hadapi. Apalagi kemudian praktek daripada okultisme itu merajalela, lalu kemudian orang-orang memanggil roh orang mati, mencari nasihat dan harapan untuk melihat bagaimana nasib kita masa mendatang. Dengan kondisi seperti ini, Yesaya berdiri mewakili Allah kepada bangsa ini, dan berita yang disampaikannya tetap saja tidak enak terdengar di telinga. Saudara, kalau kita berada dalam kondisi seperti ini ya, kita ingin mendengarkan nasihat yang bagus, bukan? Tapi Yesaya hari itu diutus oleh Tuhan, pelayanan di tengah-tengah bangsa ini. Dan katakanlah, celakalah kamu. Orang memerlukan perkataan yang membangun, tetapi yang disampaikan adalah kata-kata tentang penghakiman. Siapa yang betah dengan kondisi ini? Ia berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa yang akan dihakimi oleh Allah. Bangsa ini adalah bangsa yang sudah meninggalkan Allah. Bangsa ini akan dihukum oleh Allah. Itu sebab mereka akan ditawan, menjadi letih lesu dan menjadi lapar. Mereka akan memberontak dan mengutuki raja yang adalah Allah mereka sendiri. Dan lihatlah, mereka akan menuai akibatnya, yaitu penderitaan, keputusasaan, dan kekelaman. Dan pada akhirnya mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. Itu dicatat dalam pasal yang ke-8. Itu nubuatannya. Nah, saudara, kondisi hari itu adalah boleh dikatakan kondisi tanpa pengharapan. Ahaz memang telah melakukan kesalahan di dalam pemilihannya. Dia melakukan kesalahan dalam pemilihan. Dia mengabaikan akan perintah daripada Allah. Dia mengabaikannya semenjak awal sebenarnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-7, ya dalam pasal yang ke-7, dalam kondisi yang sangat genting tersebut, Ahaz dalam pertimbangan-pertimbangan, saya mesti melakukan apa? Maka Tuhan mengutus Yesaya untuk bertemu dengan sang raja. Dan Yesaya berkata, mintalah tanda bahwa Allah akan menolong kamu.
Hari itu Ahaz sudah menetapkan hati, saya akan membuat MOU dengan Raja Asyur, memintanya untuk membantu saya untuk melawan bangsa ini. Koalisi Israel dengan Syria. Hati daripada seorang raja sudah ditaruh kepada tempat yang lain. Sehingga pada waktu Yesaya datang dan berkata, "Raja, mintalah tanda." Apa yang dikatakan oleh raja? Raja bilang, "Aku tidak mau merepotkan Allah. Aku tidak mau meminta tanda." Maka sekarang Yesaya menjadi begitu murka sekali kepada sang raja. Dan Yesaya berkata, "Baik, kalau kamu tidak mau meminta tanda, maka Allah sendiri yang akan memberikan tanda." Apa itu tandanya? Tandanya adalah seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ia akan lahir dari seorang perempuan muda dan dia akan diberi nama Immanuel. Nah, disinilah kita melihat kaitan antara kisah nubuatan Yesaya ini dengan nanti hal kelahiran daripada Kristus di dalam berita Natal itu. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan demikian. Berita Natal itu disampaikan di dalam sebuah konteks yang ironi. Pada waktu raja itu, ketika berbicara mengenai raja itu mewakili seluruh bangsa ya. Ketika raja atau seluruh bangsa sudah membelakangi Allah, sudah menolak Allah, sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Berita itu adalah berita Natal. Seorang anak diberikan, ya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. Jadi saudara, kita lihat di sini konteksnya adalah ironi. Natal ada sebuah ironi besar. Berita tersebut disampaikan dalam sebuah konteks orang-orang sudah meninggalkan Allah, tidak lagi percaya kepada Allah. Dan kalau kita kembali ke dalam konteks daripada Yesaya dalam pasal yang ke-9, itu ada sebuah kesalahan yang pernah dilakukan oleh raja. Yesaya datang dan berkata kepada Ahaz, "Mintalah tanda." Ini berarti sebuah nasihat, bukan? Sebuah nasihat, raja mintalah tanda. Berarti Allah bersedia memberikan tanda bahwa ia akan menyertai dan memimpin bangsa ini melawan dua puntung berasap itu. Demikian kata Yesaya. Ahaz mengatakan tidak. Yesaya bilang, "Ahaz, raja, jangan takut kepada dua puntung berasap itu." Siapa itu? Israel dan Syria. Tidak usah takut kepada mereka, sebab Allah akan berperang di depan kamu. Ahaz bilang tidak. Kenapa? Karena sudah pindah ke lain hati. Sudah pindah ke lain hati. Tapi tampilan di depan adalah, aku tidak mau mencobai Tuhan. Aku tidak mau merepotkan dia. Tapi hatinya sudah beralih. Nah, seluruh orang Israel mereka tahu sang raja hatinya sudah ada di tempat lain? Tidak. Raja pun juga berhasil mengemasnya dengan baik dengan berkata, aku tidak mau mencobai Allah. Nah, saudara-saudara, situasi itu adalah situasi tanpa pengharapan. Pada waktu seseorang sengaja mengesampingkan Allah, justru di tempat di mana ia mengenal Allah, di mana ia harus memanggil nama Allah, maka dia pasti akan menghadapi situasi tanpa pengharapan. Kelihatan seperti semua berhasil dalam apa yang dikerjakannya, tapi berkat Allah akan mundur perlahan-lahan, akan mulai sirna. Sehingga hati-hati terhadap semua keberhasilan sesaat. Kalau hati itu dibungkus dengan kepalsuan, seperti kelihatan sangat mencintai Tuhan, tapi hatimu entah sudah engkau taruh di mana. Maka
berkat Tuhan akan mundur secara perlahan. Perlahan Tuhan Allah meninggalkan. Nah, saudara, bangsa ini akhirnya ditaklukkan oleh Asyur, dan tempat pertama di mana bangsa ini ditaklukkan adalah Galilea. Dan di Galilea ini menariknya adalah tempat pertama juga di mana janji Allah diberikan kepada mereka. Bahwa musuh-musuh Yehuda akan ditaklukkan. Di mana itu? Mulai dari tempat ini. Saudara, itu yang kita baca tadi dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kondisi akan segera berbalik sebab Allah sudah mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada bangsa ini. Bangsa yang sudah meninggalkan Allah, membelakangi Allah, sudah menaruh hati bukan kepada Allah, tapi heran. Allah tetap melihat mereka. Allah tetap mencari mereka dan dia berjanji bahwa terang baru akan terbit dan semua musuh daripada Yehuda akan ditaklukkan. Tanah Zebulon dan Naftali, demikian kata Alkitab, akan segera direndahkan. Tapi pada waktunya di masa depan ketika bangsa-bangsa, pada waktu Allah akan meletakkan bangsa-bangsa di bawah kakinya. Di mana itu? Di permulaan adalah di Galilea. Saudara, di situasi pada waktu itu suasana demikian kata Alkitab akan dipenuhi dengan kemuliaan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan tersebut akan melihat terang besar daripada Allah dan mereka akan bersorak-sorai, bergembira. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi orang memakai pakaian perang, dan tidak ada lagi semua ketakutan oleh karena pedang dan tombak. Tidak ada lagi cambuk, tidak ada lagi rantai yang mengikat mereka. Demikian kata Alkitab, sama seperti apa? Setelah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini mengingatkan kita akan cerita Gideon. Gideon mentaklukkan bangsa yang besar yang menakutkan itu. Di mana? Di Midian. Nah, saudara, sampai di sini Yesaya baru selesai mengatakan tentang sebuah nubuatan. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu akan terjadi? Bagaimana? Bagaimana situasi itu akan berubah? Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umatnya? Bagaimana caranya? Yesaya bilang, melalui kelahiran seorang anak. Saya tanya, jikalau saudara berada dalam kondisi tanpa pengharapan, lepas daripada detil seperti yang dihadapi oleh bangsa ini, ya hidup saudara berantakan, ya ujung depan tertutup, belakang jurang terbuka, kiri kanan hutan belantara. Lalu dalam kondisi seperti itu datanglah sebuah janji, Allah akan menolong engkau. Lalu janjinya adalah nanti 1 tahun di depan plus 30 tahun lagi. Kira-kira saudara mau terima nasihat itu enggak? Karena janjinya bilang, karena ada seorang anak akan lahir, saya pukul rata 1 tahun. Habis itu tambah 30 tahun. Ini adalah masa di mana seorang dapat dikatakan dewasa dan boleh berdiri di depan umum dan berbicara kepada halayak ramai. Seperti yang dilakukan oleh Yesus kan? Jadi 31 tahun lagi nanti, kira-kira saudara lega apa enggak? Situasi akan berbalik. Melalui apa? Yang kita bayangkan, yang mungkin sekali yang Yesaya bayangkan dan semua orang bayangkan adalah akan muncul sosok pahlawan perang yang gagah berani dengan keterampilan militer yang hebat dan dia dapat mengumpulkan seluruh banyak pasukan untuk melawan dan mengubah situasi. Itu harapan. Seorang yang hadir di dalam kondisi yang betul-betul kita lihat sebagai seorang pahlawan yang besar. Tapi Yesaya berkata, seorang anak akan lahir.
saya akan berkata, kalaupun ini berita, maka berita ini adalah berita yang nggak masuk akal. Kalaupun ini sebuah guyonan, ini adalah guyonan yang paling tidak lucu. Seorang anak, kamu percaya hal ini, bahwa dia akan memberikan pembebasan, seorang anak, apakah Allah tidak bisa langsung menghadirkan seorang pahlawan? Langsung, sifat keingintahuan kita terusik. Langsung semua kemauan kita muncul di permukaan. Kita merasa pandai untuk mengatur situasi dan pandai pula untuk menetapkan tujuan. Bayangkan, pada waktu Samuel datang untuk mencari seorang raja menggantikan Saul, siapakah yang memenuhi kualifikasinya? Kualifikasi daripada seorang Samuel siapa? Kakak-kakaknya Daud, bukan? Muncul dengan gagah, tegap, semuanya muncul, dan Samuel terpesona dengan sosok daripada orang-orang ini. Samuel terpesona, tapi Tuhan berbicara dalam hatinya, bukan. Muncul lagi, bukan. Muncul lagi, bukan. Muncul lagi, bukan. Kira-kira Samuel akan berkata apa? Tuhan maunya apa sih? Kita juga terusik dengan kalimat seperti itu, bukan? Maunya apa sih? Dan yang saya bilang tadi, rasa kemauan kita, ingin mengatur diri sendiri kita langsung muncul di permukaan. Pada waktu apa? Pada waktu kondisi terjepit. Pada waktu kondisi sudah seperti tidak punya pengharapan, maka kelihatan siapa kita sebenarnya. Ya, kita merasa cukup pandai untuk mengatur situasi, mengatur suasana, dan mengatur strategi, dan kita merasa cukup pandai untuk mengatur segala seluk-beluk yang ada daripada strategi mengatur kehidupan. Kita akan berkata, aku sudah biasa melakukan ini semua kok. Aku tahu semua seluk-beluk ini. Kita merasa diri cukup punya pengalaman. Dan kita langsung ingin mengambil keputusan. Saudara, Yesaya berdiri dan berkata, seorang anak akan lahir. Itu sebuah nasihat. Sebuah nasihat. Saya membaca sebuah artikel yang menarik. Artikel ini berkata demikian. Dunia ini jatuh ke dalam dosa karena sebuah nasihat. Bisa mengikuti pikiran saya? Pada waktu Adam dan Hawa mendengarkan perkataan daripada ular, ambil aja, nggak apa-apa kok. Ambil, kalau kamu makan, matamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah, kamu tahu apa yang baik dan yang jahat. Betul kan? Sebuah nasihat, dunia ini akan jatuh, dan kita lihat kemudian apa yang terjadi. Dunia langsung turun terus. Di dalam bekapan daripada kegelapan. Kemarin saya di kantor masuk lihat ada sebuah tas. Saya lihat, oh ini yang dibawa oleh Ibu Mercy. Ada tas isinya buah apel. Cuma tinggal satu. Tadinya banyak. Tinggal buah apel. Saya lihat kenapa? Kok satu apel ini masih ada kepingin tahu apelnya apa? Saya masukin tangan pegang, sudah kempes. Masih bentuknya begini sih, tapi sudah kempes. Sudah busuk. Jadi, bye-bye apel. Ya, sudah busuk. Yang saya maksudkan adalah sesuatu buah yang random itu makin lama makin rusak. Kenapa? Di dalam sebuah bekapan daripada apel itu, lalu kemudian dibungkus lagi pakai tas dan menjadi busuk. Dunia kita nggak semakin baik kok. Dunia kita kalau dibungkus dalam dosa itu akan semakin lama semakin busuk. Gitu. Walaupun kelihatan seperti sesuatu hal yang bagus, kita mungkin bisa tampil sebagai seperti seorang CEO perusahaan besar dan berkata, saya punya banyak pengalaman di bidang ini, dan saya punya tahu strategi bagaimana mengatur jalannya sebuah perusahaan. Orang tua banyak kali bilang begini, Papa sudah hidup 50
8 tahun. Papa punya nasihat. Nanti dulu. Ya, memang kamu punya nasihat, tapi nasihat yang seperti apa? Nah, disinilah kita melihat kepentingan. Kenapa Yesaya berkata, Ahaz, situasi akan berubah, Allah akan bertindak, tapi melalui seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan disebut sebagai penasehat yang ajaib. Anak itu adalah penasehat yang ajaib. Nah, itu yang kita lihat dalam konteks saat itu. Bagaimana dengan konteks kita sekarang? Ini adalah bagian yang kedua. Konteks hidup kita sekarang ternyata sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda kok. Mirip-mirip. Karena pengkhotbah bilang tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Terulang dengan kemasannya saja yang berbeda. Tetapi intinya tetap sama. Yaitu pada waktu kita tidak pernah benar-benar memandang Tuhan Yesus, kita tidak pernah melihat Dia dengan mata iman, maka kita tidak akan pernah menyaksikan keajaibannya. Perhatikan baik-baik. Saya bilang penasehat yang ajaib. Tidak hanya sebuah jabatan penasehat, tapi penasehat yang ajaib. Maka dunia akan berulang pada waktu kita tidak melihat Kristus sebagai penasehat daripada kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah memiliki mata iman untuk melihat Dia sebagai yang ajaib. Pola pikir kita tidak akan pernah berubah. Bahkan mungkin kita akan merasa hidup kita akan berulang secara mekanik. Ya, hidup kita akan terus-menerus berulang seperti itu. Setiap harinya bangun pagi, lalu kemudian mengerjakan semua aktivitas terus-menerus sepanjang hari sampai malam. Lalu kemudian kita merebahkan diri, lalu kemudian tidur, kemudian besok akan mengulang lagi hal yang sama. Saya akan mengatakan, apakah hal itu tidak membosankan? Apakah hal itu tidak menjemukan? Kita ingin merasa bebas, ingin merasa seperti, lepaskan aku daripada kondisi ini. Itu sebab gak heran ada banyak orang berkata, aku perlu me time. Aku perlu sedikit refreshing. Orang pergi refreshing ketika pulang, refresh atau semakin sumpek. Semakin refresh, semakin segar atau semakin capek pergi refreshing. Pergi refreshing, pergi melancong. Piknik, kemana-mana, katanya refreshing. Pulang, aduh capek ya, aduh besok gak usah kantor lagi lah, aduh besok gak usah masak deh ya. Kenapa? Mama boyo cekot-cekot, gitu. Pinggang mama cekot-cekot, aduh kecapean. Itu refreshing atau menyusahkan diri sebenarnya? Kalau refreshing ya pulang, ya seger kan? Wah, saya rasa saudara mulai pikir untuk refreshing nih. Saudara, Warren Wiersbe, seorang pentafsir itu satu kali bilang begini, kebanyakan orang hidup dengan pengganti dan tidak menyadarinya. Maksudnya apa? Orang itu telah menggantikan kecerdasan dan humor yang sejati dengan komedi yang bodoh dan vulgar. Orang menggantikan rekreasi yang sehat dengan hiburan yang murahan. Orang menggantikan kebenaran dengan propaganda. Menarik ya? Kita hidup dengan substitusi. Kita pikir bisa mengatasi situasi, ternyata tidak. Ia melanjutkan kalimatnya demikian. Ketika Anda hidup dengan stimulan artifisial, Anda secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mengenali dan menikmati yang nyata. Ketika Anda hidup dengan yang palsu, Anda tidak dapat menghargai yang nyata. Ya. Kita terus mencari jalan dengan beragam macam caranya. Dan kita bertemu bahwa kita akan segera menjadi bosan karena sudah merasa tahu. Kita menjadi bosan karena merasa semua yang baru itu sekarang sudah menjadi yang lama. Dulu saya ngobrol dengan seorang
hamba Tuhan dalam sebuah gereja dan dia berkata demikian. Mari kita menghadirkan peralatan band di dalam gereja ini. Untuk apa? Menjadi sesuatu hal yang baru, menarik perhatian para remaja, para pemuda. Betul. Sesuatu yang baru pasti menarik perhatian. Lama-lama bosan. Disentuh lagi? No. Udah tahu? Bosan. Bosan. Karena sudah merasa itu sudah seharusnya. Sehingga mau nggak mau hidup kita akan menjadi hidup yang take it for granted. Ya memang sudah sepantasnya saya mendapatkannya. Tidak ada sesuatu hal yang ajaib lagi. Perhatikan, ya saya bilang penasehat itu ajaib. Berarti sesuatu hal yang terus menggairahkan, membuka pengertian, meletakkan sebuah hasrat. Itu sebab kalau engkau berkata orang Kristen, apakah engkau mulai merasa bosan dengan hidup imanmu? Apakah engkau sudah merasa bosan dengan gereja? Apakah engkau sudah merasa bosan dengan Kristus yang tiap kali engkau dengar beritanya? Apakah engkau merasa bosan? Kalau memang demikian maka ironi hidupmu. Hidupnya ironi, sebab penasehat itu dia harus hadir dan dia memang harus dan akan selalu hadir dengan segala keajaiban dalam segala nasihat yang dia berikan. Atau mungkin engkau berkata, enggak kok Pak Tommy, aku nggak bosan kok, aku nggak bosan. Jadi bagaimana? Hatiku biasa, itu bosan. Nggak ada hasrat. Hatiku biasa, nggak ada hasrat. Itu namanya bosan. Bosan yang engkau bungkus dengan biasa. Saudara-saudara, kalau demikian maka justru itu masalah. Hidup Kristenmu nggak boleh menjadi bosan. Sebab kenapa? Penasehat kita itu ajaib. Kalau kita merasa bosan, maka saya mau berkata bahwa itu bukan hal-hal yang terjadi dari luar. Itu sebenarnya sesuatu yang terjadi dari dalam daripada dirimu sendiri. Kondisi rohanimu sendiri. Kondisi rohani yang seperti apa? Kondisi rohani pada waktu engkau membalikkan badan dan meninggalkan Kristus. Kau berkata, enggak aku gak pernah begitu. Kalau engkau merasa Kristus biasa saja dalam hidupku. Sementara engkau sedang bosan sama dia. Kau bosan sama dia. Kau tidak berhasrat mencari dia. Tidak berhasrat untuk duduk dan bergaul bersama dengan dia. Ingatlah, tanpa Kristus kau tidak akan pernah melihat kemuliaan dan keajaiban daripada namanya. Engkau tidak akan merasa perlu untuk mengejar daripada dia. Tidak akan merasa betah untuk duduk dan bertegur sapa dengan dia dalam doamu. Engkau tidak akan pernah dengan mata yang terbelalak membaca firman dan berkata, terima kasih Tuhan, ini firman untukku. Kemarin saya menjemput kawan lama, seorang dokter. Dalam perjalanan di tengah kemacetan itu dia bercerita panjang lebar. Saya sudah lama gak ketemu dia. Lebih daripada mungkin 10 atau 12 tahun. Lama gak ketemu dia dan ketika dia duduk di belakang, adik saya di samping, saya nyetir. Lalu kemudian dia bercerita panjang lebar apa yang terjadi selama 10 tahun itu. Dia bercerita tentang hidupnya dia seakan-akan runtuh pada waktu suaminya meninggal karena COVID di awal-awal. Dia bercerita tentang dia terkena penyakit menstruasi lebih cepat. Sampai dia mencari pengobatan kiri kanan dan sebagainya. Sampai kemudian dia berkata, aku nggak tahu lagi harus mesti berbuat apa. Pak Tommy tahu, aku cuma bilang, aku mencari wajah daripada Kristus, aku berdoa, minta Tuhan, tolong saya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Mendengar kalimat itu saya bilang dalam hati, saya akan pakai untuk ilustrasi. Orang yang sedang mencari nasihat Tuhan.
Ya, ketika pertama kali bertemu, dia bilang, Pak Tommy, saya seperti seseorang yang dilahirkan kembali. Saya seperti seorang 40 tahun. Tenagaku kembali. Dan dia cerita tentang jabatan-jabatan yang dia sedang sandang secara lokal dalam sebuah rumah sakit atau dalam nasional sebagai sebuah penasehat. Dia cerita dan masih banyak lagi ceritanya, dan dia bilang, Tuhan itu baik ya Pak Tommy. Anak-anakku jadi dokter semuanya. Sekarang saya sudah mendapatkan banyak hal di dalam apa yang saya mimpikan. Tapi satu hal, harus dengar nasihat daripada Tuhan. Sambil menyetir saya bilang amin di dalam hati. Kita membutuhkan seorang penasehat yang akan dan harus memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian yang ketiga, penasehat ajaib. Apa itu? Kita sudah melihat konteks saat itu, kita melihat konteks saat ini yang berulang terus menerus. Sekarang kita membutuhkan seorang penasehat ajaib. Perhatikan, ini adalah gelar pertama yang disebutkan kepada anak itu. Mari kita lihat ayat yang ke-9 lagi, pasal 9 tadi. Namanya disebutkan orang yang pertama bukan? Penasehat yang ajaib. Ini gelar pertama. Ia adalah seorang penasehat yang handal, ideal. Para penulis perjanjian lama menunjuk pada rencana Allah yang sulit untuk dipahami ketika berbicara tentang tindakan dan pekerjaan Allah. Tapi kenapa sekarang semuanya bisa terbentang dengan luas dan kita bisa memahaminya? Karena penasehat itu memberitahukannya kepada kita. Saudara-saudara, penulis perjanjian lama, bahkan mungkin kita juga sekarang akan berkata, Tuhan, rancanganmu dengan rancanganku terlalu jauh bedanya. Sulit untuk dipahami. Dan kita harus mengaminkan kok. Kita kadang-kadang terseok-seok kok melihat rencana Tuhan. Mata kita kabur. Kita ingin tahu, tetapi kita bertanya-tanya. Sederhana. Kalau waktu saudara berdoa, Bapa di sorga, bla 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 bla, amin. Pas engkau buka mata, saya mau tanya, saudara langsung yakin doamu dijawab atau masih menebak-nebak jawaban Tuhan? Pas amin langsung tahu bahwa aku punya iman bahwa dia menjawab doaku atau masih menebak-nebak sebenarnya. Saudara gelisah dan berusaha untuk meyakinkan diri. Dia akan menggenapi janjinya. But deep inside, saudara bertanya-tanya, masih menyimpan pertanyaan itu. Kapan? Ini mirip dengan 1 tahun lagi ya, terus tunggu 30 tahun lagi. Itu realita iman kita dan itu merupakan masalah bagi orang-orang perjanjian lama. Para nabi dalam perjanjian lama. Masalah. Dan kata lain, mereka sungguh-sungguh berharap bahwa penasehat itu bukan saja memberikan sesuatu, perkataan, tapi juga akan hadir di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesaya. Yang mau ditujukan oleh Yesaya bahwa Allah itu tidak pernah salah dan dia selalu mempunyai tujuan. Rencana Allah itu adalah rencana dia dan bukan jalan kita. Allah tidak pernah meminta bahkan mengangkat kita menjadi penasehat atasnya. Kadang-kadang kita itu ada orang yang GR sambil berdoa sambil kasih nasihat sama Tuhan. Bapak di sorga, saya ingin berdoa untuk suami saya. Tuhan, kalau engkau bekerja dalam kehidupan suami saya, maka bekerjalah supaya dia ini bagi saya, supaya dia ini bagi saya, supaya ia ini bagi saya. Sambil berdoa, sambil mencoba mendikte Tuhan. Sambil berdoa, sambil mencoba untuk men-setting Tuhan, ikutinlah akan agenda yang ada di kepalaku, yang aku pikir, it works Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang angkat kamu jadi penasehat? Atasku. Tuhan tidak pernah meminta.
Kenapa? Karena anak itu satu-satunya penasehat yang ajaib yang kita perlukan sepanjang kehidupan kita. Ketika kita mencari bimbingan dan bantuan untuk mengatasi masalah dan beban hidup, ada banyak orang mencari nasihat bukan kepada dia, tapi kepada obat-obatan untuk melupakan kenangan yang menyakitkan. Kita tidak berbicara tentang narkoba atau apa-apa, itu terlalu ekstrim. Tapi engkau berbicara tentang obat penenang yang bisa bikin engkau tidur lelap. Hati-hati, lelapmu akan bisa kekal. Karena terlalu lelap. Orang mencari obat-obatan, orang pergi ke orang pintar untuk mendengarkan nasihat dan pendapat mereka. Pergi kepada peramal untuk mencoba mencari tahu nasib dan peruntungan. Tapi cuma main-main kok Pak Tommy. Hei, Alkitab tidak pernah berbicara bahwa ini main-main. Alkitab berbicara kamu bermain-main dengan peramal, kamu sudah melakukan perzinahan secara rohani. Ini bukan masalah main-main apa enggak. Sama seperti engkau melihat seekor ular yang kecil, engkau bilang aku main-main aja sama dia, digigit kamu. Sekali lagi ini bukan masalah main-main. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Orang Jawa mencari primbon. Kalau di budaya Batak apa ya namanya? Mencari buku ramal. Lucu-lucuan. Gak ada lucu-lucuan di hadapan Tuhan. Sebab semua itu adalah membangkitkan kekejian di hadapan Allah. Saudara-saudara, atau ada orang yang pergi ke psikiater yang bukan Kristen. Bahkan ke pendeta. Sekalipun. Pendeta bisa jadi merupakan orang yang justru menjerumuskan engkau ke tempat yang lebih dalam. Coba bayangkan, kalau pendeta itu tidak mau bergumul dengan engkau, nasihatnya paling-paling bisa ditebak. Apa? Banyak doa. Iya Pak, tapi banyak doa, aku gak tahu bagaimana berdoa. Pokoknya belajar berdoa. Terus suruh apa lagi? Baca Alkitab. Dari bagian mana Pak yang dibaca? Dari awal. Sampai engkau lupa pada masalahmu. Saudara, jika engkau tidak kembali kepada Kristus, maka nasihat yang engkau dapat tidak akan pernah memberikan damai sejahtera dan kehidupan. Tidak ada kebenaran dan kasih kepada Allah. Hari ini, beritanya adalah penasehat itu ajaib. Bagian paling terakhir, apa yang menjadikan Kristus adalah penasehat yang ajaib? Kenapa dia disebut demikian dan kenapa kita dapat menggantungkan kehidupan kita padanya? Perhatikan ada 5 hal. Pertama, karena memang dia itu adalah. Maksudnya apa? Dia tidak menjadi penasehat karena dia belajar menjadi seorang konselor. Tapi dia adalah. Ya, dia adalah penasehat itu sendiri. Saudara, semua orang harus memiliki penasehat. Apakah resmi atau enggak resmi, pasti mencari nasihat. Misalnya saja saudara, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, seorang Saul, dia mati di hadapan Allah di pegunungan Gilboa itu, karena ia tidak meminta nasihat daripada Allah. Melainkan kepada ahli sihir, Samuel di Endor. Yang kedua, Yosua, pemimpin perang, panglima besar itu. Pada waktu ia berdiri menggantikan Musa, dicatat dalam Alkitab. Siapakah penasehatnya? Imam Eliezer. Ya, memberitahukan tentang Allah bagi dia.
Orang-orang besar dalam perjanjian lama selalu punya penasehat. Daud, siapa penasehatnya? Ahitofel. Orang dekat dia. Daud banyak berdiskusi dengan orang ini. Saudara, hal pertama adalah semua orang pasti mencari penasehat. Dan ya saya bilang, dia adalah penasehat semua orang. Dia menjadi penasehat karena dia itu adanya. Ya, dia tidak perlu belajar untuk menjadi penasehat. Dia tidak perlu berprogres di dalam semua pertimbangan pemikirannya. Dia tidak mencari penasehat yang lain untuk mendapatkan masukannya. Dia tidak perlu semua itu karena dia adalah apa adanya sebagai seorang penasehat. Ini hal yang pertama. Sehingga saudara, sampai di sini pernahkah saudara kemudian berkata demikian dalam hidup doamu, dalam pergumulan pribadimu, dalam pergumulan apapun itu. Tuhan, aku mencari seorang yang dapat memberikan aku nasihat. Apa yang mesti aku kerjakan? Dan dia mendengarnya dan dia senang karena engkau menyebutkan dia pada dirinya. Saudara, kita tidak bisa menyerahkan pertimbangan apa yang kita lakukan berdasarkan pengalaman. Pengalaman bisa berubah, pengalaman bisa terduga dan tidak semua faktor itu bisa masuk di dalam bahan pertimbangan. Tapi penasehat agung seperti berdiri di atas dan berkata, aku tahu semuanya. Sebab dari mulutnya semua itu terjadi. Allah berfirman dan semua itu terjadi. Ini hal yang pertama. Dia menjadi penasehat karena dia apa adanya. Yang kedua, dia adalah penasehat karena nasihatnya itu adalah yang paling tinggi, yang paling penting, yang paling ultimat demi kepentingan kita. Ada orang-orang yang memberikan nasihat bukan untuk kepentingan orang yang mencari nasihat. Orang yang memberikan nasihat itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak merasa bahwa itu kepentinganku. Antara aku dengan kamu itu ada batasan profesi. Antara aku dengan kamu siapa, aku siapa. Tetap ada batasan dan jarak. Aku memberikan nasihat bagi kamu, itu untuk kebaikan kamu sendiri, betul. Tapi jangan lupa, itu juga untuk kebaikanku. Aku juga perlu ada catatan loh. Catatan keberhasilan, kondite kerja. Aku perlu itu semuanya. Dan saya mau mengatakan, pada waktu Kristus memberikan nasihat, maka dirinya adalah kebaikan yang tidak perlu ditambah. Dan dia akan memberikan kebaikan itu bagi orang yang mencari dia dengan segenap hati. Nasihat Kristus bukan nasihat untuk meruntuhkan, tapi nasihat untuk memberikan kebaikan bagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, nasihat daripada Kristus itu murni, lurus, jujur, dan sungguh-sungguh. Apakah ada nasihat yang palsu? Banyak. Apakah ada nasihat yang menjerumuskan? Banyak. Apakah ada nasihat yang tidak tulus? Terlalu banyak. Orang-orang yang memberikan nasihat adalah mereka yang mempunyai kepentingan pribadi sendiri. Saudara, Salomo itu satu kali di dalam Amsal 27 ayat yang ke-9 berkata, seperti minyak wangi untuk parfum. Maka demikianlah nasihat yang tulus. Ketika seseorang menyerahkan jiwanya untuk kenyamanan orang lain, maka itu berarti dia mengatakan, aku berada di posisimu. Saya akan melakukan ini dan itu
karena saya merasa saya adalah Engkau. Ada sebuah empati yang jujur, empati yang tulus. Aku pakai sepatu kamu. Dan cukup mencengangkan karena Alkitab berkata bahwa Kristus menjadi sama seperti manusia. Ia memiliki semua pengalaman-pengalaman manusia. Hanya bedanya cuma satu, dia tidak berdosa. Bagaimana caranya untuk menghindari dosa? Saudara pernah berdoa dan berkata, Tuhan, ajari aku untuk tidak berdosa. Karena engkau pernah mengalami semua pencobaan itu. Pernahkah demikian? Mungkin pokok doa itu luput. Tapi ada baiknya kita mulai memasukkan sebagai bagian doa kita. Penasehat yang ajaib ini menyatukan hatinya dengan hatimu. Ada keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara dia dengan engkau. Ini yang ketiga. Dalam kemurnian, kelurusan, kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Yang keempat, penasehat itu memberikan nasihatnya dari kedalaman hatinya. Yang paling dalam. Ada sesuatu yang kita akan rasakan. Yang kita akan alami, kita akan bilang begini. Kalau memang aku mendapatkan hatimu yang paling dalam, jangan keluarkan aku dari kesulitan ini. Karena dalam kesulitan ini aku melihat akan kebaikanmu, hatimu sedalam-dalamnya. Sampai di sini kita bisa mengerti kenapa Daud bilang, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia tidak bicara mengenai lepaskan aku dari lembah kekelaman. Justru dia berkata dalam kekelaman aku tidak takut bahaya. Saudara, tentu saya tidak berkata saudara mencari pencobaan dan bilang Tuhan silahkan semua pencobaan datang kepadaku. Enggak, bukan begitu. Tapi jikalau itu ada, maka dapatkah engkau menikmati kegelapan itu sebagai tempat yang paling indah? Sebab engkau melihat Tuhan di dalamnya. Hati Tuhan sedalam-dalamnya ada di dalam hatimu. Ada teman yang bisa bicara manis kepadamu, tapi engkau tidak bisa mempercayai penilaiannya. Ada orang yang memiliki penilaian yang baik kepadamu, tapi dia kurang bijaksana untuk mengutarakannya. Ada orang yang berkata, aku lebih suka mendapatkan hatinya tanpa kebijaksanaan daripada kebijaksanaan tanpa hatinya. Tapi penasehat itu memberikan hati dan kebijaksanaannya kepada orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ini yang keempat. Yang kelima, ada nasihat khusus bagimu dan bagiku. Nasihat itu tidak hanya diberikan secara umum. Nasihat itu tidak diberikan kepada orang itu, orang itu, orang itu, orang itu. Tidak. Nasihat itu ada untukmu dan untukku. Personally. Ia memanggil namamu seperti ia memanggil nama dan memberi nama bintang-bintang di langit. Dia tahu engkau itu. Saudara, itu sebab tidak mengherankan Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, terus karena ia yang memelihara engkau. Personal, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya karena ia yang memelihara engkau. Saudara, kita diminta untuk menyerahkan kekhawatiran kita. Tapi balasannya cuma satu, ia pelihara. Mau terima apa enggak? Engkau dalam keadaan sakit, kau bilang Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bilang aku pelihara. Mau terima? Dia tidak sembuhkan, dia hanya bilang aku hanya pelihara. Mau terima? Ini nasihat yang terbaik loh. Itu isi hati yang terdalam loh.
Dia bongkar dan gak ada sisa lagi loh. Mau terima? Ya Tuhan mau, tapi ada baiknya. Itu berarti engkau mau menjadi penasehat dia. Siapa yang angkat kamu jadi penasehat atasku? Kamu pikir memelihara kamu kurang baik dari menyembuhkan kamu? Tadi saya bilang nasihat Tuhan ada yang paling ultimat. Betul gak? Yang paling terbaik, yang paling tinggi. Dan kita merasa, enggak cocok. Aku kasih pertimbangan ya Tuhan. Aku kasih pertimbangan. Nah gak heran kalau orang seperti ini gak akan pernah melihat keajaiban daripada Allah. Di dalam Kristus. Ini yang banyak kali saya dengar dari teman di belakang saya. Sepanjang perjalanan. Saya menjemputnya di hotel sampai ke rumah. Dia cerita tentang keajaiban-keajaiban Allah dalam kehidupan dia. Dan dia bilang, saya sampai capek loh Pak Tommy. Merasakan Tuhan begitu ajaib bagiku. What? Kenapa? Dia merasa Tuhan terus menghujani dia dengan kebaikan-kebaikannya. Dia seorang dokter spesialis. Dan sudah cukup umur. Sampai satu kali yang dia katakan gini, saya nggak pernah berpikir untuk studi lanjut. Tapi kenapa ya Tuhan suruh saya studi terus. Dan yang saya nggak hampir pikir adalah, saya nggak pernah cari promotor untuk studi lanjut, Tuhan kasih promotor. Promotor itu kemudian cari kopromotor. Lalu dia bikin sebuah penelitian yang biayanya itu, satu penelitian itu kira-kira hampir 200 juta rupiah. Biasanya itu 90-an, tapi ini 200 juta. Saya nggak punya uang Tuhan, gimana? Tuhan kasih. What? Dia mulai cuma dengan satu katanya. Aku berdoa. Cari wajah Tuhan. Meminta nasihat daripada Tuhan. Saudara, kalau engkau mengundurkan diri dari tanggung jawab, engkau merasa capek, bosan, maka nggak heran engkau tidak melihat keajaiban daripada Kristus. Jadi karena Allah sebagai pembimbingmu dan engkau tidak akan pernah tersesat. Sebab Dia yang menjanjikan, Dia sudah memberikan hidupnya bagimu. Sepenuhnya dan tidak ada sisa. Tuhan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Firman-Mu sudah berbicara panjang lebar tentang siapakah Engkau. Hari ini kami memberanikan diri memikirkan bahwa Engkau adalah penasehat yang ajaib. Kami tahu dan Tuhan tolonglah kami menikmati kebenaran firman Tuhan ini sepanjang hidup kami. Kami tahu dan kami terus mencari Engkau. Mendengarkan Engkau seperti seorang anak duduk dengan mata berbinar menatap orang yang mengajar dia. Dan kami berharap ada nasihat yang ajaib yang keluar dari mulut-Mu dan itu cukup menolong kami untuk hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan, kegelapan, dan ketidakmengertian ini. Dunia yang membuat kami mengelus dada dan cenderung menjadi marah. Kami berdoa kiranya nasihat ajaib daripada Engkau memberikan keteduhan dan damai sejahtera. Menemukan tempat perhentian dan kami ingin terus diam di sana. Terima kasih ya Bapak. Dengarkan doa ini. Kiranya Natal tahun ini membawa kami kepada kelimpahan yang lebih besar akan Kristus Yesus Tuhan kami. Kelimpahan yang membawa kami terus-menerus akan melihat keajaiban demi keajaiban Engkau. Sampai pada akhirnya kami bisa memandang Engkau wajah dengan wajah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.